Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah terlebih dahulu kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan budi, itulah kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini, hari Jumat, tanggal 18 November 2022, terambil dari Injil Markus pasal 3 ayat 35. Demikianlah dikatakan di sana. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melakukan kehendak Allah adalah saudara Yesus. Setiap orang pasti mendambakan keluarga yang harmonis, di mana suami istri benar-benar saling mengasihi, ayah, ibu, dan anak-anak saling mendukung, hidup berbahagia dan penuh kasih. Terlebih lagi keluarga yang takut akan Tuhan. Keluarga merupakan tempat yang paling sentral dan cocok untuk membina, mendewasakan karakter, yaitu sifat, pengetahuan, dan sebagainya bagi anak-anak. Secara fisik keluarga adalah karena adanya hubungan darah, karena suku, marga, bangsa yang sama. Namun dalam perikop ini Yesus memperkenalkan kepada kita suatu bentuk kekeluargaan yang baru, yaitu kekeluargaan yang tidak hanya dibatasi oleh hubungan darah, atau suku, atau marga, atau bangsa, atau mungkin adat budaya kita lagi, tetapi kekeluargaan dan persaudaraan secara spiritual dalam kerajaan Allah. Dan yang menjadi anggota keluarga anak-anak Allah, yaitu mereka yang hidup dan melakukan kehendak Allah. Hal ini Yesus ungkapkan dikala dia sedang mengajar di tengah-tengah orang banyak, sementara keluarganya, ibunya datang untuk menjemput Yesus untuk dibawa pulang. Sebab mereka mendengar bahwa banyak orang mengatakan Yesus tidak lagi waras. Yesus kerasukan karena pengajaran-pengajarannya. Namun Yesus justru memberi jawaban di luar dugaan semua orang, termasuk ibu dan saudara-saudaranya. Yesus mengatakan, barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Apa yang menjadi kehendak Allah yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen yang rindu menjadi saudara-saudari Yesus dalam kerajaannya? Yang mau dikatakan oleh Yesus di sini kehendak Allah itu adalah, yaitu melakukan hukum-hukum Allah, melakukan perintah-perintah Allah. Pengenalan akan hukum-hukum Allah adalah mengetahui kehendaknya. Maka kita diarahkan menjalani kehidupan ini sesuai dengan jalan dan Tuhan. Lalu kemudian kehendak Allah apa yang diinginkan dari hidup kita, yaitu agar semuanya kita mendapatkan keselamatan. Sehingga melalui firman-Nya kita diarahkan belajar melakukan kehendak Tuhan, agar kita beroleh keselamatan yang kekal itu di dalam Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, untuk menjadi bagian dalam suatu keluarga, tentu seorang anak haruslah lahir secara jasmani dan bertumbuh sesuai dengan perawatan ibu dan ayahnya.
Sementara untuk menjadi bagian dalam kerajaan Allah, yaitu menjadi saudara-saudari Yesus, kita juga harus dilahirkan kembali. Hanya saja kita harus mengalami lahir baru atau lahir secara rohani di dalam Kristus. Lahir baru berarti mengalami pembaharuan di dalam Tuhan dan meninggalkan sikap lama, yaitu keberdosaan. Dengan kata lain, mengalami pertobatan. Kita menjadi bagian dari keluarga manusia melalui kelahiran kita secara jasmani. Maka demikian pula lah kita menjadi bagian dari keluarga Allah ketika kita mengalami kelahiran secara rohani. Karena kemurahannya yang tidak terbatas telah memberikan kita kesempatan untuk dilahirkan kembali, sehingga sekarang kita menjadi anggota keluarga Allah. Saudara-saudara, setiap manusia memang diciptakan Allah, tapi tidak semua orang menjadi anak-anak Allah, karena tidak semua mau hidup dalam kehendaknya. Maka melalui ajarannya, Yesus mengajarkan kepada kita bahwa untuk menjadi saudaranya tidak ada batasannya. Siapapun berhak menjadi saudaranya, namun haruslah orang yang mau menerima Yesuslah sebagai juru selamat di dalam hidupnya, serta mau melakukan kehendak Allah dalam hidupnya. Orang yang melakukan kehendak Allah adalah orang yang memiliki kasih kepada Allah dan sesama, memiliki kesetiaan kepada Allah, memiliki penyerahan diri yang utuh kepada Tuhan, baik senang maupun dalam pergumulan yang berat, memiliki kasih kepada sesama, rendah hati, pemurah, serta menjadikan hukum-hukum Tuhan, menjadikan firman Tuhan menjadi cerminan bagi hidupnya. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk melakukan kehendak Bapa di surga, sehingga kita layak menjadi anak-anaknya dan pewaris kerajaan yang kekal. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Berkatilah kami. Jadikanlah kami menjadi anak-anak Tuhan, warga kerajaan surga. Amin.